Misteri Nini Pelet. Aku tidak mengerti mengapa suamiku begitu murka padaku. Apa ini semua karena kegagalan mencari Ki Buyutku bangun kapal? Atau mungkin juga lantaran aku tidak berhasil menemukan kembali Rotama dan Narati. Aku pun tidak mengerti mengapa semua ini terjadi. Padahal sebelumnya ia belum pernah begitu marah padaku. Ya, segalanya berawal dari anak kurang ajar itu, Rotama dan Narati. Kalau saja mereka tidak melarikan diri, semua permasalahan ini tidak mungkin terjadi. Ya, aku memang bodoh. Bukankah puncak Girmai ini adalah kekuasaanku? Tapi mengapa aku tidak dapat mengatasi anak-anak jahanam itu? Ini semua keterlaluan. Rotama, Narati, tunggu pembalasanku. Pembalasan paling perih dan menyakitkan bagi kalian. Misteri Nini Pelet. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Marcel N. Peno. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini mempersembahkan episode ke-59 dengan judul Ranting-ranting mulai kering. Sembayu tersentak karena tiba-tiba saja delmannya berhenti. Dia berdiri tolak pinggang di atas delmannya itu. Wajahnya merah. Kedua belah matanya menatap tajam. Di hadapannya sudah berdiri seorang laki-laki tegap perkasa. Wajahnya tenang, sikapnya tenang, dan laki-laki itu menatap penuh arti ke arah Sembayu. Siapa kau? Aku bukan siapa-siapa. Aku juga manusia sepertimu, Sembayu. Kurang ajar. Berani sekali kau ini. Rupanya kau sudah kenal aku. Kau terlalu jolim, Sembayu. Apa kau kira kau bisa berbuat seenakmu karena kau berkuasa di desa ini? Cih! Siapa kau sebenarnya? Aku tidak kenal dengan dirimu. Kau datang hanya ingin mengacau. Namaku Restu Singgi. Sembayu mengerutkan dahinya. Diam-diam dia mengagumi keberanian orang yang baru dikenalnya itu. Sementara Mayang Sari yang duduk di atas delman, diam-diam juga mengagumi sikap Restu Singgi. Restu Singgi. Siapakah laki-laki itu sebenarnya? Sikapnya sangat terpuji. Dia pasti seorang satria yang bijaksana. Rupanya masih ada orang yang berani menghadapi orang seperti Sembayu itu. Laki-laki bernama Restu Singgi itu melangkah ke depan. Kau sombong, Sembayu. Apa kau pikir karena kau berkuasa, kau ditakuti oleh orang-orang di desa ini? Kau bisa melakukan apa saja. Kau benar-benar penguasa yang jolim. Kau pikir hanya kau yang kuat. Kau pikir kau bisa berkuasa melebihi Tuhan. Tutup mulutmu. Giring. Juga kalian semua. Sarang orang itu. Bunuh dia. Jangan beri ampun. Baik, Den. Ayo, serang orang itu. Baik. Giring dan teman-temannya mencabut senjatanya masing-masing. Kemudian mereka menyerang Restu Singgi. Perkelahian itu pun tidak bisa dielakkan lagi. Semua orang tidak berani ikut campur. Mereka hanya bisa menonton dari kejauhan. Rupanya Restu Singgi memang tidak bisa disembarangkan. Hanya dalam sekejap saja, dia sudah mematahkan serangan musuh-musuhnya dan merobohkan beberapa orang. Kurang ajar. Rupanya orang itu tidak bisa disembarangkan. Beberapa orang anak buahku roboh dengan mudahnya. Sembayu menjadi kagum. Dia kecewa sekali melihat beberapa orang anak buahnya tergeletak roboh. Sementara Mayang Sari, juga yang lainnya menjadi gembira melihat kejadian itu. Rupanya benar dugaanku. Kalau orang bernama Restu Singgi itu bukan orang sembarangan. Dia seorang satria yang hebat. Dia sudah berdiri dengan perkasanya. Bagaimana Sembayu? Apakah kau belum puas? Kalau perlu, kau sendiri turun dari atas delmanmu itu. Apa maumu sebenarnya? Aku sudah katakan kepadamu, aku tidak suka melihat kejoliman semacam ini. Lepaskan Ki Salim itu. Rupanya kau sudah kenal dengan Ki Salim. Kenal atau tidak kenal, itu bukan urusanmu. Sekarang aku minta cepat kau lepaskan dia. Atau aku sendiri yang akan melepaskannya. Kurang ajar. Kau pikir kau bisa seenaknya melakukan itu? Giring, jalan terus. Baik, Den. Restu Singgi terkejut karena tiba-tiba saja delman itu bergerak. Restu Singgi tidak membuang waktu lagi. Dia kemudian melompat ke arah Ki Salim. Hiya!
Tubuh Restu Singgi melesat dengan cepatnya bagaikan sebuah bayangan. Semua mata di tempat itu tidak bisa melihatnya dengan jelas. Mereka terbengong seperti tersirat. Misteri Nini Pelet. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Marcel N. Peno. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini mempersembahkan episode ke-59 dengan judul Ranting-ranting mulai kering. Kurang ajar. Kemana orang itu? Dia telah membawa lari Ki Salim. Benar, Den. Dia seperti siluman. Cepat sekali menghilang. Sembayu marah sekali. Dia benar-benar kecewa. Dia merunduk sambil memegang kepalanya, seolah-olah menyesal, tetapi juga dendam. Sementara itu marilah kita melihat Restu Singgih yang membawa Ki Salim. Saat itu dia sudah ada di pondoknya. Restu Singgih dengan dibantu Sedana membawa Ki Salim ke dalam kamar dan membaringkannya di balai-balai bambu. Tubuh Ki Salim penuh luka dan berdarah. Orang itu tidak bisa bicara. Dia pingsan karena banyak darah yang keluar. Ki Salim, kenapa jadi seperti ini? Sudahlah Sedana. Yang penting aku belum terlambat menolongnya. Dia hanya pingsan. Ayo, kita bersihkan luka-lukanya dengan air hangat. Lalu, bagaimana dengan Mayang Sari, Tuan Restu? Dia tidak apa-apa. Kau jangan memikirkan dia dulu. Sekarang kita harus mengurus Ki Salim. Ayo, bantu aku. Saudara pendengar, dalam seri yang ke-28 ini, didukung oleh Wenda Lubis sebagai Restu Singgi, Suprayogi sebagai Sembayu, Anda Endang sekarang Ayu masih sebagai mendengarkan Mayang Sari, Sandiwara Radio Idris Misteri sebagai Nini Vini, Pelet di dan channel Saprudin Memori sebagai 80. Sedana. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Sementara itu di rumah Sembayu, saat itu Sembayu marah sekali. Dia merasa dirinya sudah dibuat mainan oleh Restu Singgi. Mayang Sari hanya diam saja. Dia hanya memperhatikan ulah Sembayu. Kurang ajar. Benar-benar kurang ajar. Siapa orang yang bernama Restu Singgi itu? Dia benar-benar telah membuatku malu di mata penduduk. Aku harus mencari dia. Aku harus membunuhnya. Dia pikir dia bisa lepas begitu saja. Dan Sembayu, kau tidak akan bisa menghadapi orang itu. Diam kau perempuan bodoh. Ayo, sekarang kau masuk ke dalam kamarmu. Masuk. Ayo masuk. Ayo cepat masuk ke dalam kamarmu. Kau kecewa denganku, karena kau malu dengan penduduk. Diam kataku. Kau akan aku kurung dalam kamar ini. Sebelum ayahmu aku temukan bersama orang. Aku tidak akan membukakanmu. Sembayu menutup pintu kamar dengan kasar. Dia kemudian pergi. Sementara Mayang Sari termenung sedih. Dia duduk dengan perasaan pilu di tepi ranjang. Sungguh baik sekali orang yang bernama Restu Singgi itu. Siapakah dia sebenarnya? Sikapnya seperti orang bijaksana. Kalau saja aku bisa bertemu dengannya, rasanya aku bahagia sekali. Semoga orang itu menolong ayah. Aku sengaja mengurung Mayang Sari di kamarnya. Perempuan itu benar-benar membuat hatiku kesal. Sampai sekarang dia juga belum memberi keputusan yang menyenangkan hatiku. Dia tetap menolak untuk aku jadikan istriku. Rasanya kesabaranku malam ini sudah tidak ada lagi. Tunggulah tengah malam nanti. Maka demikianlah. Setelah malam semakin larut, Sembayu yang sudah mempunyai niat jahat, ia merencanakan untuk melakukan sesuatu terhadap Mayang Sari. Perlahan-lahan Sembayu membuka pintu kamar Mayang Sari. Laki-laki itu masuk dengan penuh hati-hati. Sembayu berhenti melangkah. Matanya tajam memperhatikan Mayang Sari yang sedang tidur dengan pulasnya. Dia sudah tidur dengan pulasnya. Sungguh indah dan sempurna sekali bentuk tubuh gadis itu. Bahkan selama ini aku sama sekali tidak pernah menyentuhnya. Aku memang tergila-gila dengan Mayang Sari. Meski dia sedang tidur, wajahnya masih kelihatan sangat cantik. Inilah kesempatanku. Aku harus memilikinya dengan paksa. Sembayu seperti sudah lupa ingatan. Dirinya sudah dirasuki oleh iblis. Maka tanpa pikir panjang lagi, dengan buasnya bagaikan seekor macan kelaparan, Sembayu menerkam tubuh Mayang Sari yang tertidur pulas hingga gadis itu terbangun. Lepaskan! Diam. Bajingan kau! Bajingan! Lepaskan aku! Diam kataku. Atau aku akan bunuh kau, ha? Jangan, Sembayu! Lepaskan! Tidak. Kau tidak akan bisa lepas malam ini. Kau harus jadi milikku, Mayang Sari. Jangan! Tidak! Lepaskan aku! Sembayu semakin bernafsu.
Mayang Sari tidak bisa melawan. Dia sepertinya sudah pasrah. Sembayu merobek seluruh pakaian Mayang Sari. Dan selanjutnya Mayang Sari hanya diam tidak berkutik. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Ruangan kamar itu seperti kosong tak berpenghuni. Tapi tak lama kemudian, pelan-pelan terdengar suara isak tangis seorang gadis. Suara itu adalah suara tangis Mayang Sari. Suara yang menyayat hati. Suara kepedihan nasib seorang gadis. Kenapa Den Sembayu tidak membunuh saja aku? Apa dosaku? Sehingga Den Sembayu tega menodai diriku. Kenapa Den Sembayu menodai aku? Kenapa Den Sembayu memperkosa diriku? Kenapa? Kenapa tidak kau bunuh saja aku? Bunuhlah aku! Den Sembayu kejam. Sekarang kau tidak akan bisa menolak lagi keinginan. Kau harus jadi milikku. Kau harus jadi istriku, Mayang Sari. Mayang Sari menangis merengek-rengek seperti anak kehilangan ibunya. Gadis itu duduk bersimpuh di atas ranjang dengan pakaian dan rambut acak-acakan. Dia baru saja diperkosa oleh Sembayu. Dia sama sekali tidak menduga kalau peristiwa itu bisa terjadi. Mundur dawa lah bentuk Ya mesti dek, iku lah obat flu Mixagrip. Mangkane, nek loro flu, ojo lali ngombe Mixagrip. Sudah ku bilang dari dulu, sakit flu memang cocok minum Mixagrip. Nek sampean kena flu, pileke ngocor, irunge buntet, ya ngombe Mixagrip. Ngono lho, Dek. Lah nek sampean sakit kepala, sirahe ngelu, mumet-mumet, masuk angin, ya tetep ngombe Mixagrip. Ngono lho, Jeng. Sudah ku bilang dari dulu, sakit flu memang cocok minum Mixagrip. Mixagrip, obat flu paling cocok. Sebab Mixagrip komposisine utawa ramuane wis disesuaikno kanggo masyarakat Indonesia. Mixagrip, obat flu dan sakit kepala paling cocok. Produksi Dankos. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Aku tahu, Den Sembayu melakukan semua ini karena Den Sembayu ingin memaksa aku agar aku mau menjadi istri Den Sembayu. Sekarang kau sudah puas atas apa yang sudah kau lakukan terhadapku. Kau sudah merusak diriku. Kau sudah merobek masa depanku, kebahagiaanku. Masa depan apa? Kebahagiaan apa? Apakah selama ini kau tidak bahagia tinggal bersamaku di sini? Di rumah besar, segalanya cukup dan kau hidup terpandang sebagai orang terkaya di desa ini. Kau benar-benar bodoh, Mayang Sari. Kau tolol, hatimu buta. Kenapa kau mengulur-ulur waktu? Sekarang kau sudah bukan gadis lagi. Dirimu sudah ternoda. Kau harus secepatnya aku kawini. Tidak. Mayang Sari menangis sejadi-jadinya. Gadis itu sepertinya menyesal sekali. Dia kecewa sekali atas segala yang dikatakan Sembayu. Sembayu hanya tersenyum puas. Sampai kau menangis mengeluarkan darah pun, tidak akan ada gunanya. Karena kau harus sudah menyerah denganku. Kau harus jadi istriku, Mayang Sari. Mayang Sari menangis merenungi nasibnya. Perasaan gadis itu benar-benar hancur. Ada gerimis dan gemuruh menggebu dalam hatinya. Pahit terasa jika dia renungkan. Mayang Sari merasa sudah tidak mempunyai harapan masa depannya lagi. Setelah dirinya dinodai oleh Sembayu, gadis itu hanya duduk bersimpuh di atas ranjangnya. Rambut dan pakaiannya acak-acakan. Sementara Sembayu masih berdiri sambil tersenyum puas memperhatikan Mayang Sari. Tidak ada gunanya kau menangis, Mayang Sari. Bukankah lebih baik kau bersiap diri untuk segera menjadi istri? Sekarang Den Sembayu sudah puas, bukan? Kau sudah merebut segalanya dariku. Kau sudah membuat segala yang aku miliki telah hancur. Ayo, aku sudah siap. Aku sudah pasrah. Apapun yang kau inginkan padaku sekarang. Ayo, perlakukan aku semaumu. Nikmatilah diriku semaumu. Bukankah itu yang kau inginkan dariku sejak dulu? Tidak, bukan begitu caranya, Mayang Sari. Aku akan membuat pesta besar lebih dulu untuk upacara perkawinan kita. Agar semua penduduk tahu. Percuma. Untuk apa kau melakukan semua itu? Hanya karena kau ingin memiliki diriku. Bukankah kau hanya bernafsu denganku? Bukankah kau hanya ingin menikmati diriku saja? Ini segalanya sudah kau raih. Ini segalanya sudah kau dapatkan dariku. Kau telah memperkosa aku. Kau telah menodai aku. Ini aku sudah tidak kecil lagi. Aku sudah bukan gadis lagi. Tutup mulutmu. Ingat, kau harus hati-hati dengan segala perkataanmu itu. Kalau sampai penduduk tahu, namaku bisa tercemar. Kau jangan merusak wibawaku di mata penduduk. Hati-hatilah kau. Untuk apa kau bicara masalah harga diri? Hah? Bicara soal wibawa, nama baik, kedudukan. Aku mengerti.
Kalau selama ini kau tidak suka denganku, kau tidak mencintai aku. Kau hanya menyukai Sedana. Kau hanya mencintai Sedana. Kau memang perempuan hina. Bodoh sekali. Kalau Den Sembayu sudah tahu, kenapa Den Sembayu masih memaksa diriku untuk jadi istri Den Sembayu? Hah? Bukankah Den Sembayu juga tahu kalau aku calon istri Sedana? Aku sudah dipinangnya. Kenapa Den Sembayu merebut aku darinya? Karena aku mencintai. Aku kasihan denganmu. Aku ingin kau bahagia. Hidup senang menjadi orang terkaya yang dihormati di desa ini. Tapi apa jadinya kalau dengan Sedana? Apa yang kau harapkan dari anak muda itu? Dasar tolol. Walang kekek. Lo walang kekek watuk. Iki lo Mbak Wazina ngunjuk tablet Mexadin wae. Wah iya, ngombe Mexadin iki luwih enak ya. Gatel-gatel yang tenggorokan ilang. Watuke yo ilang. Watuk Sedana ngangati mangkel. Tenggorokan semakin gatel. Obat batuk nah, sing paling sae. Paling matuk nah, Mas lan Mbak-yu, yen padha watuk, tenggorokan gatel, ngombe apa hayo? Yo wae, Mexadin wae, batuk-batuk, Mexadin wae. Tablet obat batuk Mixadin, batuk reda, nafas pun lega. Produksi Dankos. Sembayu melangkah keluar kamar itu. Dia menutup pintu kamarnya dengan kasar sekali. Mayang Sari menangis sendiri di dalam kamarnya. Sementara Sembayu terus melangkah ke ruangan tengah rumahnya. Laki-laki itu kemudian duduk termenung. Wajahnya nampak dingin. Dia seperti sedang menahan amarah. Tiba-tiba muncul Giring anak buahnya. Dan Sembayu, Kau Giring. sepertinya ada yang sedang dipikirkan. Kenapa melamun, Den? Aku sedang tidak enak hati Giring. Apakah soal Mayang Sari? Apakah gadis itu masih juga menolak lamaran Den Sembayu? Iya, gadis itu keras kepala. Jadi aku terpaksa melakukan perbuatan kasar. Aku telah memperkosanya. Den Sembayu telah memperkosa Mayang Sari. Giring laki-laki bertubuh besar dan berewokan itu agak terkejut mendengar pengakuan Sembayu yang dia katakan baru saja memperkosa Mayang Sari. Tapi Giring hanya tersenyum, meski dia sebenarnya kecewa. Kenapa Giring? Kau tidak suka aku telah memperkosa Mayang Sari? Tidak, Den, tidak. Bukankah hal itu lebih baik? Dengan begitu, Mayang Sari tidak akan bisa menolak lagi apa yang diminta Den Sembayu. Mayang Sari itu cantik loh. Siapapun mau. Kau memang bisa Giring. Kita tinggalkan dulu Sembayu, sekarang marilah kita melihat ke Pondok Sedana. Saat itu Restu Singgi baru saja mengobati luka-luka Ki Salim yang masih pingsan dalam pembaringannya. Kenapa hal seperti ini mesti terjadi? Saya menyesal sekali, Tuan. Kenapa kau seperti orang bersalah, Sedana? Semua ini adalah gara-gara saya. Ki Salim menjadi celaka begini karena saya. Saya tahu. Dan Sembayu memperlakukan Ki Salim kejam seperti itu karena dia ingin melemahkan hati Mayang Sari. Agar Mayang Sari mau menerima dia sebagai suaminya. Jadi selama ini Mayang Sari tidak mau? Iya. Dia hanya dipaksa. Dipaksa untuk mau menjadi istri Sembayu. Karenanya Sembayu juga memaksa Mayang Sari untuk tinggal bersama di rumahnya. Bukankah Tuan Restu sudah saya ceritakan sebelumnya? Iya. Kalau begitu, dugaan saya akan menjadi kenyataan, Sedana. Dugaan apa, Tuan? Dugaan tentang Mayang Sari. Tapi mudah-mudahan Allah melindungi calon istri itu. Jadi Tuan Restu menduga kalau Mayang Sari masih gadis suci. Walaupun dia sudah lama hidup satu rumah dengan Den Sembayu. Saya percaya jika Allah mau melindunginya dan Mayang Sari berusaha menjaga diri, dia akan selamat. Tapi jika setan sudah campur tangan lebih hebat, maka tidak menutup kemungkinan kalau Sembayu akan nekat melakukan perbuatan itu. Apakah Tuan Restu menduga kalau Mayang Sari... maksud saya Den Sembayu nekat memperkosanya? Iya, karena Sembayu merasa jengkel, habis kesabarannya. Dia bisa bertindak kasar menodai Mayang Sari. Karena dengan cara begitu, Mayang Sari akan cepat menjadi miliknya. Sementara itu di rumah Sembayu, saat itu Sembayu tengah bercakap-cakap dengan Giring anak buahnya. Apakah kau sudah dengar kabar lagi tentang Ki Salim yang dibawa lari orang bernama Restu Singgi itu, Giring? Belum, Den, belum.
Kau jangan diam saja. Kau harus terus mencari kabar. Aku sendiri tidak tahu siapa Restu Singgi itu. Nampaknya dia bukan orang sembarangan. Benar, orang itu hebat, Den. Nampaknya dia seorang satria. Dia menghilang begitu cepat seperti siluman. Gerakannya begitu cepat, Den. Iya, yang aku khawatirkan. Jangan-jangan dia juga punya maksud apa-apa dengan Mayang Sari. Karena dia menolong Ki Salim bapaknya. Maksud dan Sembayu, orang yang bernama Restu Singgi itu juga ingin memiliki Mayang Sari. Sembayu sepertinya cemburu dan curiga kepada Restu Singgi. Dia ingin sekali menghajar orang itu. Karena dia masih merasa kecewa sejak peristiwa beberapa hari yang lalu. Dengar olehmu. Aku sudah dipermalukan dengan orang bernama Restu Singgi itu. Kau harus cari orang itu bersama teman-teman. Sampai ketemu. Bawa dia kemari, hidup atau mati. Baik, Den. Bagaimana dengan Mayang Sari? Dia aku kurung dalam kamar. Biarkan saja. Aku tidak akan membukanya. Sebelum Ki Salim ayahnya bisa kita tangkap. Senja baru saja tenggelam. Langit di atas begitu cerahnya. Bulan bersinar terang. Dan desa Hindihiang kembali diselimuti kabut kesunyian malam. Sementara itu di pondok Restu Singgi. Malam itu, Restu Singgi baru saja selesai membersihkan bekas luka-luka yang sudah kering di tubuh Ki Salim. Mau kemana Tuan Restu? Saya mau keluar. Di dalam rasanya panas. Restu Singgi kemudian melangkah keluar. Dia berdiri di serambi pondok sambil memperhatikan ke atas langit. Diam-diam Sedana sudah berdiri di sampingnya. Tuan memandangi rembulan? Iya. Aku tidak tahu kalau malam ini malam bulan purnama. Malam purnama, Tuan. Kelihatannya Tuan Restu sangat perhatian dengan suasana malam ini. Benar, Sedana. Menurut kepercayaan penduduk desaku, bahwa malam purnama adalah malam celaka, malam bahaya. Karena munculnya makhluk siluman ular berkepala manusia yang meminta korban. Benarkah begitu? Dari tempat ini, saya bisa merasakan getaran yang menyayat hati. Semua orang akan dihantui kengerian. Kalau mengingat peristiwa semacam itu, rasanya saya jadi malu. Kenapa Tuan Restu harus mempunyai sikap seperti itu? Karena saya Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Saya untuk membinasakan makhluk siluman ular itu. Tapi sampai sekarang, saya belum berhasil. Inilah yang membuat hati saya tidak tenang. Saya sudah menduga sejak semula, kalau Tuan Restu bukanlah orang sembarangan. Tuan pasti seorang satria. Bagi saya, satria atau bukan, sama saja. Jika dia mampu mengatasi segala persoalan, dia bisa disebut seorang satria. Termasuk kau, Sedana. Tapi lain dengan saya. Saya hanya orang biasa. Mana mungkin saya mempunyai urusan dengan makhluk siluman ular. Tapi Tuan tidak akan bisa mempunyai urusan dengan makhluk siluman ular jika Tuan Restu bukanlah seorang satria dikjaya. Sudahlah, aku jadi ngelantur. Bagaimana dengan Ki Salim? Dia belum sadarkan diri. Mudah-mudahan luka-lukanya dalam beberapa hari akan sembuh. Mudah-mudahan saja begitu. Nampaknya Ki Salim memang harus mendapat perawatan. Aku mengerti apa maunya Sembayu itu sampai menyiksa Ki Salim. Padahal, teruskan Tuan Restu. Bukankah Tuan akan mengatakan malu pada saya? Tuan ingin mengatakan, padahal Mayang Sari anak Ki Salim sudah berada dalam kekuasaan Sembayu. Begitu bukan Tuan? Iya. Maaf kalau menyinggung. Tidak apa-apa. Sedana termenung. Dia diam menundukkan wajahnya. Restu Singgi merasa menyesal sekali bicara tentang Mayang Sari. Dia tahu kalau Sedana menjadi berpikir karena Mayang Sari. Kau pasti memikirkan Mayang Sari, bukan? Tiba-tiba hati saya merasa takut sekali. Saya mengkhawatirkan Mayang Sari. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, Sedana. Tapi perasaan saya tiba-tiba tidak enak sekali. Saya menjadi khawatir dengan Mayang Sari. Bunder Jawa lah bentuknya. Ya mesti Dek, iku lak obat flu Mixagrip. Mangkane nek lara flu ojo lali ngombe Mixagrip. Sudah ku bilang dari dulu, sakit flu memang cocok minum Mixagrip. Nek sampean kena flu, pileknya ngocor, irungnya buntat, ya ngombe Mixagrip. Ngono lho, Dek. Lah nek sampean sakit kepala, sirahe ngelu, mumet-mumet, masuk angin, ya tetep ngombe Mixagrip. Ngono lho, Jeng.
Sudah ku bilang dari dulu, Aki Flu memang cocok minum Mixagrip. Mixagrip, obat flu paling cocok. Sebab Mixagrip komposisine utawa ramuane wis disesuaikno kanggo masyarakat Indonesia. Mixagrip, obat flu dan sakit kepala paling cocok. Produksi Dankos. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Tiba-tiba Sedana merasakan hatinya tidak enak. Jantungnya berdegup dengan kuatnya. Seolah-olah dia sedang mengalami sesuatu yang lain dari biasanya. Entah mengapa, tiba-tiba saja Sedana merasa takut dan khawatir sekali dengan Mayang Sari kekasihnya. Rasanya hatiku agak lain saat ini, Tuan. Saya takut. Saya mencemaskan Mayang Sari. Kukira hanya perasaanmu saja. Kau jangan mempunyai pikiran dan perasaan yang tidak-tidak, Sedana. Tapi yang ini agak lain, Tuan Restu. Tidak biasanya saya berperasaan tidak enak seperti ini. Apakah semua ini bertanda akan terjadi sesuatu dengan saya? Atau Mayang Sari? Sedana sepertinya percaya sekali dengan perasaannya itu. Dia seperti mendapat firasat yang tidak baik. Dia mencemaskan Mayang Sari kekasihnya. Sementara itu di rumah Sembayu, saat itu Sembayu tengah duduk termenung seorang biru di serambi rumahnya. Akhirnya aku berhasil memiliki Mayang Sari. Gadis itu memang cantik. Aku tidak akan rugi jadi suaminya. Kini dia sudah tidak bisa menolak lagi. Karena dirinya sudah tidak suci lagi. Sekarang tinggal aku akan merencanakan kapan hari perkawinan itu akan aku langsungkan. Rasanya aku memang sudah tidak sabar. Kenapa semakin terasa dingin udara ini? Sejak tadi aku mendengar suara lolong anjing setan itu. Dia tidak mau berhenti. Aku jadi merinding. Ada apa ini? Biasanya kalau tengah malam merinding begini, katanya ada makhluk halus datang. Oh, aku tidak sadar. Tadi, apakah benar malam ini adalah malam purnama? Tiba-tiba saja Sembayu tersentak. Matanya terbelalak ketika dia melihat ke atas langit. Dia melihat ada bulan-bulat bundar bergantung di langit. Cahayanya indah dan benderang. Wajah Sembayu berubah cemas. Dia pucat sekali, seperti darahnya berhenti. Dia baru sadar kalau malam itu adalah malam purnama. Den Sembayu, ada apa, Den? Kenapa, Den? Kau, Giring, bikin aku kaget saja. Dari mana saja kau ini? Saya ada di kandang kuda, Den. Saya melihat Den Sembayu sendiri. Saya kemari. Saya heran melihat Den Sembayu sedang ketakutan. Kenapa memangnya, Den? Aku tidak apa-apa. Giring. Ya. Saya, Den. Ada apa, Den? Kau tahu, apakah malam ini memang malam purnama? Malam purnama, Den. Jawab lagi, Den. Kenapa kau diam? Kenapa kau seperti takut? Bukankah menurut kepercayaan orang di sini, kalau malam purnama itu adalah malam yang menakutkan? Maksud saya, semua makhluk halus bergentayangan katanya, Den. Mungkin begitu, tapi mungkin tidak. Sudahlah, aku hanya ingin tanya, apakah kau tahu kalau malam ini memang malam purnama? Iya, Den. Ya sudah, sekarang kau boleh pergi. Baik, Den, baik. Aku lengah sekali. Dia pasti marah. Dia pasti murka padaku. Sembayu menjadi ketakutan. Setelah dia sadar dan tahu kalau malam itu adalah malam purnama, Sembayu buru-buru pergi ke belakang rumahnya. Kemudian dia masuk ke dalam ruangan rahasia pribadinya. Setelah itu, dia duduk bersila sambil membakar kemenyan. Wajahnya kelihatan tegang dan takut. Entah apa yang akan dia lakukan dalam suasana seperti itu. Aku benar-benar telah lalai. Dia pasti akan murka denganku. Dia pasti akan murka. Sembayu gelisah sekali. Wajahnya cemas. Dia tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya. Dia tetap duduk bersila menghadapi pendupa kemenyan yang mengumpulkan asap dan bau tanggi serta kemenyan. Sembayu berusaha menenangkan dirinya, tapi tetap dia tidak tenang. Dia merasa bersalah dan dihantui.
Pintu itu terbuka sendiri. Dia pasti akan datang. Dia pasti datang. Dia sudah datang. Telingaku mendengarnya. Ya, itu suara kereta kencananya. Aku mendengarnya. Sembayu! Sembayu! Itu suara Nyai Asmara memanggil-manggil namaku. Di mana dia? Aku hanya mendengar suaranya. Sembayu! Sembayu! Aku datang! Aku datang, Sembayu! Nyai Asmara, di mana dia? Sembayu gelisah dan takut. Dia mencari-cari arah suara wanita yang memanggilnya. Tapi tidak ada apa-apa. Di hadapannya hanya ada asap tanggung yang sedang mengepul semakin lama semakin tebal. Sembayu, aku akan masuk ke kamar pribadiku. Nyai Asmara, kenapa kau tidak menampakkan wujudmu? Kenapa aku tidak melihatmu? Aku tidak masuk ke kamarku itu. Bodoh. Aku tidak mencium bau amis darah. Karenanya, aku tidak bisa menampakkan wujudku seperti biasa. Maafkan saya, Nyai. Saya telah lalai. Jahanam. Bukankah kau tahu, aku akan menampakkan wujudku di hadapanmu jika aku mencium bau amis darah korbanku. Tapi sekarang, aku sama sekali tidak mencium bau amis darah. Aku tidak bisa menampakkan wujudku. Aku tidak bisa masuk ke kamar pribadiku. Karena malam ini, kau tidak menyediakan korban untukku. Ampuni saya, Nyai. Saya bukan sengaja. Tapi saya lupa dan tidak tahu kalau malam ini Nyai akan datang. Kau telah berani melanggar perjanjian kita, Sembayu. Karena kelalaianmu, maka aku akan menghukummu. Ampuni aku, Nyai. Jangan, Nyai. Kau akan rasakan sendiri akibatnya. Tidak. Ampuni aku, Nyai. Ampuni aku, Nyai. Jangan. Jangan, Nyai. Rasakan akibatnya. Tidak. Tanganku. Wajahku. Tubuhku. Semuanya mengeluarkan darah. Tidak. Ampun. Ampun, Nyai. Sembayu ketakutan. Tiba-tiba saja kedua tapak tangannya mengeluarkan darah segar. Wajahnya berdarah. Seluruh tubuhnya pun berdarah. Sembayu kebingungan dan takut. Darah segar terus keluar membasahi tubuhnya. Memang sangat aneh sekali. Ampun. Ampuni saya, Nyai. Ampuni saya. Tidak. Rasakan olehmu. Karena kau tidak memberi aku korban malam ini. Ampun, Nyai. Tidak. Ampun. Sembayu berguling-guling di lantai sambil menutupi wajahnya dengan kedua tapak tangannya yang penuh darah. Kau rasakan hukumanmu. Ampuni aku, Nyai. Ampuni aku, Nyai. Baik. Aku akan mengampunimu. Tapi gadis bernama Mayang Sari itu harus kau relakan jadi tumbalku. Ampun, Nyai. Jangan gadis itu. Aku sangat mencintainya. Dia calon istri. Aku akan menyediakan korban lainnya untukmu malam ini juga. Aku sudah haus darah, Sembayu. Apakah kau akan mencelakakan diriku, juga dirimu? Aku mengerti, Nyai. Tapi jangan Mayang Sari. Aku akan mencari korban yang lainnya, Nyai. Baiklah. Aku akan menunggumu sampai tengah malam nanti. Jika kau gagal, maka kau harus ikut denganku. Kau harus tinggal di istanaku sebagai makhluk siluman istana iblis. Suara tanpa wujud yang dipanggil Nyai Asmara itu menghilang entah kemana. Suasana di ruangan itu kembali menjadi sunyi. Sembayu perlahan-lahan bangun dan membuka matanya. Darah yang membasahi seluruh tubuh sudah hilang. Nyai Asmara telah memberiku kesempatan. Tapi aku tidak bisa melanggarnya lagi. Karena aku bisa celaka. Diriku akan dibawa ke alam siluman. Jika aku tidak berhasil menyediakan korban sampai tengah malam nanti. Aku tidak boleh membuang waktu. Aku harus pergi untuk mencari korban persembahan itu.
Sembayu kemudian pergi dari ruangan pribadinya itu. Dia terus keluar rumah untuk mencari korban persembahan. Sementara suasana malam terus merayap jauh. Angin dingin semakin terasa menusuk tubuh. Sembayu sekarang sudah berada di induk desa. Dia berjalan mengendap-endap di antara samping rumah-rumah penduduk. Siapa yang menjadi korbanku malam ini? Aku ingat. Bukankah di ujung sana ada anak gadisnya? Ya, rumah yang di ujung sana mempunyai anak seorang gadis. Sembayu menjadi bingung. Akhirnya dia menuju arah sebuah rumah yang letaknya ada di ujung jalan. Sembayu melangkah dengan hati-hati sekali. Kebetulan sekali, jalan di induk desa ini sepi. Biasanya ada beberapa orang penduduk berjaga di pos ronda. Apakah mereka sedang keliling? Wah, kurang ajar. Baru saja aku bicarakan. Rupanya malam ini memang ada yang meronda. Tapi nampaknya hanya satu orang. Siapa orang itu? Dia sedang berjalan ke arah sini. Baiknya aku sembunyi saja ke balik rimbunan pohon itu. Kukira rimbunan pohon ini aku aman. Dah. Itu dia meroda itu. Dia tidak akan melihatku. Dia terus melangkah melalui jalan ini. Kini aku sudah aman. Sembayu buru-buru keluar dari semak belukar. Dia sebentar melihat ke arah kemana peronda tadi pergi. Suasana memang sudah sunyi dan aman. Sembayu kemudian pergi dengan hati-hati. Sebentar lagi aku akan sampai di depan rumah yang kutuju itu. Aku tahu, kalau di rumah itu ada anak gadisnya. Aku akan menculik gadis itu. Aku akan persembahkan gadis itu sebagai tumbalku. Sembayu melangkah semakin cepat. Dia sepertinya sudah tidak sabaran untuk cepat sampai di rumah yang dituju. Matanya mulai liar dan merah sekali. Dengus napasnya bagaikan orang diburu dan seperti binatang kelaparan. Aku sudah hampir sampai. Itu dia rumah gadis itu. Semoga tidak ada yang melihatku. Sembayu berlari ke arah samping rumah. Dia berhenti di samping jendela kamar. Kukira jendela ini adalah jendela kamar gadis itu. Baiknya aku intai dulu ke dalam. Benar dugaanku. Di dalam kamar itu memang ada seorang gadis. Dia tengah tertidur pulas sekali. Ini kesempatanku. Aku tidak boleh membuang waktu lagi. Aku harus membongkar jendela ini. Sembayu bernafsu untuk cepat masuk ke dalam kamar itu. Dan dia juga berusaha membongkar jendela kamar itu hingga akhirnya jendela itu berhasil dibuka. Bener Jawa lah bentuke. Ya mesti, Dek. Iku lak obat flu Mixagrip. Mangkane nek lara flu ojo lali ngombe Mixagrip. Sudah ku bilang dari dulu, sakit flu memang cocok minum Mixagrip. Nek sampean kena flu, pileke ngocar, irunge buntet, ya ngombe Mixagrip. Ngono lho, Dek. Lah nek sampean sakit kepala, sirahe ngelu, mumet-mumet, masuk angin, ya tetep ngombe Mixagrip. Ngono lho, Jeng. Sudah ku bilang dari dulu, sakit flu memang cocok minum Mixagrip. Mixagrip, obat flu paling
cocok sebab Mixagrip komposisine utawa ramuane wis disesuaikno kanggo masyarakat Indonesia. Mixagrip, obat flu dan sakit kepala paling cocok. Produksi Dankos. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Sekarang saatnya aku harus masuk. Pendengar tercinta Sandiwara Radio Nini Pelet, berhubung sesuatu hal yang tidak dapat kami hindarkan. Dengan sangat berat hati, Sandiwara Radio Nini Pelet terpaksa kami akhiri sampai di sini. Sampai Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80.